biasanya. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita buka dengan membaca suratul Fatihah. Ala hadiniyah walikulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya amin. Mudah-mudahan dengan pembacaan suratul Fatihah, pembelajaran pada hari ini kita semua diberi kekuatan, kemudahan dan kelancaran dalam belajar. Amin. Sebelum pelajaran dimulai, kita lihat video terlebih dahulu. Bentar ya. Silakan simak video berikut ini. Ya, itu tadi videonya ya. Ini ada gangguan suaranya. Dari video tadi kalian melihat tentang apa? Bandel. Bandel, ya. Terus apa lagi? Nakal, ya. Terus apa maning? Mabok-mabokan. Terus? Pada tiba. Terus? Bolos pelajaran. Bodoh nih, tidak jujur ya. Ya, itu semua sangat betul sekali. Ini salah satu contoh dari kenakalan remaja yang teringat adalah lewat kata-kata berbohong. Tadi dilihat katanya sakit, tahu-tahu bolos dan meminum minuman keras. Ini sangat fatal sekali. Bahkan di Kabupaten Tegal, kenakalan remaja beberapa tahun ini sampai menghilangkan nyawa. Terakhir saya dengar di Desa Harjasari. Ya. Ini sangat sayang sekali. Ya. Kalian jangan sampai terbawa arus. Kenapa? Karena merugikan masa depan kalian semua. Apa hubungannya video tadi dengan pembelajaran? Karena dengan belajar Al-Quran dan Hadis menjadi pedoman dalam hidup sehingga
mencapai kenikmatan atau kebahagiaan di dini wal dunya wal akhirah dan membahagiakan orang tua kalian masing-masing. Untuk memperdalam materi, nanti kita lihat video pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Materi tentang Al-Quran dan hadis dari Rasulullah itu berikut kata konsep pembelajaran. Yang pertama adalah Al-Quran yang mengikuti Al-Quran, kitab-kitab Allah dan nama-nama Al-Quran di dalam Al-Quran. Kedua adalah hadis yang meliputi pengertian hadis, penjelasan tentang perkataan, perbuatan, takrir, serta sifat, pengajaran, dan guna. Yang ketiga adalah ajaran antara Al-Quran dan hadis. Dan yang keempat adalah sumber pedoman umat Islam selain Quran dan hadis. Untuk poin yang pertama yaitu Al-Quran. Kemudian Al-Quran secara bahasa menurut Profesor Dr. Quraisy, Al-Quran berasal dari kata kerja yaitu qara'a yang artinya membaca. Nah, kata dasarnya adalah Quran yang artinya bacaan. Alif pada kata Al-Quran artikan jadi kesempurnaan. Dan Al-Quran secara bahasa adalah bacaan yang sempurna, baik isinya, bahasanya, maupun petunjuknya. Secara istilah, menurut para ulama, Al-Quran adalah kalamullah yang menjadi mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman dan petunjuk hidup yang diriwayatkan secara mutawatir dan membacanya bernilai ibadah. Pengertian ini ada 4 kata pokok penting. Pertama adalah kalamullah. Ini artinya Al-Quran adalah firman Allah, ucapan Nabi, malaikat, atau manusia. Karena itu Al-Quran terjamin sempurna dan bebas dari kekurangan. Yang kedua yaitu mukjizat. Ini artinya adalah Quran sebagai sesuatu yang luar biasa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk membuktikan kerasulannya. Yang ketiga adalah mutawatir. Artinya Al-Quran diriwayatkan oleh orang yang terpercaya, kuat hafalannya, berakhlak baik, dan tidak pernah berdusta. Kata yang keempat, baca sama dengan ibadah. Artinya ketika kita membaca Al-Quran adalah sebagai tanda keimanan. Semakin sering membaca dengan sungguh-sungguh, semakin bertambah pula keimanan, apalagi mengamalkan isinya. Dalam
alaihissalam, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, dan yang terakhir adalah kitab Al-Quran diberikan atau yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menghapus kitab-kitab sebelumnya. Allah berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 48, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Artinya, dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan sebagai hakim terhadap kitab-kitab yang lain itu. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Nama Al-Quran, di dalam Al-Quran Allah menyebutkannya dengan beberapa nama. Di antaranya yaitu yang pertama Al-Kitab atau Kitab Allah. Ini disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 2. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Yang artinya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya. Ia merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kedua adalah Al-Furqan. Disebutkan dalam surat Al-Furqan ayat 1. Tabarakalladzi nazzala al-Furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Artinya, maha melimpah anugerah Allah yang telah menurunkan Furqan atau Al-Quran kepada hambanya Nabi Muhammad, agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Kedua adalah tentang hadis. Artian hadis secara bahasa artinya baru, ucapan, cerita, atau pembicaraan. Namun secara istilah, para ulama mengartikan hadis adalah segala sesuatu yang dinisbahkan kepada Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, sifat, keadaan, dan himah. Dimaksud perkataan yaitu semua ucapan Nabi dalam bidang syariat, akhlak, akidah, pendidikan, dan sebagainya. Dimaksud perbuatan yaitu tindakan nyata Nabi yang menjelaskan perintah syariat. Dimaksud takrir atau persetujuan yaitu sikap Nabi ketika diam dan tidak menolak perbuatan sahabat, berarti beliau menyetujuinya. Sifat, keadaan, dan himah atau keinginan yaitu meliputi sifat jasmani Nabi, sifat akhlak, silsilah keturunan, serta keinginan beliau. Yang ketiga adalah perbedaan antara Al-Quran dan hadis. Perbedaan Al-Quran dan hadis yaitu yang pertama,
Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan hadis ucapan dan teladan Nabi Muhammad SAW. Kedua, Quran bahasanya selalu menggunakan bahasa Arab, sedangkan hadis bisa berupa ucapan, perbuatan, atau persetujuan Nabi. Yang ketiga, Al-Quran dijamin keasliannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan hadis dijaga oleh para perawi, para ulama melalui ilmu hadis. Dan yang keempat, Al-Quran menjadi pedoman utama, sedangkan hadis menjadi penjelas atau pelengkap Quran. Bersumber pedoman umat Islam. Islam memiliki sumber pedoman Al-Quran dan hadis. Namun lagi yaitu ijma dan qiyas. Ijma artinya kesepakatan para ulama dalam menetapkan hukum suatu perkara setelah wafatnya Nabi. Jadi pedoman bila tidak ditemukan penjelasan langsung dalam Al-Quran maupun hadis. Qiyas artinya menyamakan suatu hukum baru dengan hukum yang sudah ada dalam Al-Quran atau hadis karena memiliki sebab yang sama. Demikianlah materi tentang Al-Quran dan hadis menjadi pedoman hidupku. Yang akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah materi yang saya buat melalui PowerPoint dan saya edit lewat Canva, lewat media online menjadi video pembelajaran. Saya coba bertanya apakah benar-benar sudah menyimak dan membaca materinya. Apa pengertian Quran menurut istilah? Ayo jawab. Yang kencang. Yang kencang. Al-Quran menurut istilah adalah yang kencang. Ya, kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi mukjizat dan sebagai pedoman dan petunjuk hidup yang dimutawatirkan. Ya, itu saja cukup. Sumber pedoman umat Islam selain Al-Quran dan hadis ada apa saja? Ijma dan qiyas. Betul. Terus kitab-kitab Allah yang wajib kita imani atau wajib kita ketahui ada berapa? 4. Betul. Kalau di NDA mungkin kalian tahu ya. Yang pernah ngaji Aqidatul Awam pasti hafal nadornya. Ya. Kalau Pak Guru dulu ngajinya nadornya masih jadul ya. Seburu Dawud wa Injilu ala Isa wa
sallallahu ala khairil mala. Kalau mungkin yang sekarang sudah modern ya. Nah, 4 kitab ini apa saja? Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Iya, betul sekali. Terus suatu yang menjadi perbedaan antara Al-Quran dan hadis satu saja. Apa perbedaan antara Al-Quran dan hadis? Ya, Al-Quran adalah firman Allah SWT, sedangkan hadis adalah ucapan dan perbuatan Nabi. Ya. Nah, nama-nama Al-Quran di dalam Al-Quran diantaranya ada apa saja? Al-Kitab, terus Al-Furqan. Iya, betul sekali. Wis, ayo. Kelompok 4, berarti kelompok 4 maju pertama. Yang kedua kelompok 2 ya. Yang ketiga kelompok 3 dan yang keempat kelompok 1. Silakan diketik nama kelompok dan dimulai permainannya. Bisa? Ya, kelompok 4. Ya, boleh. Oke. Ya. Lihat itu pertanyaannya siapa? Ya. Berikutnya, nah di atas itu aja. Ya, klik. Ini kalian biar ikut andil dalam pecat-pecat laptop. Ya, ganti. Ya. Sini, ayo. Yang lain kelihatan. Nah, ini kita bisa. Ya, kalau yang kelompoknya sedikit. Ya, lanjut. Silakan juga. Ya, sampai selesai. Ya, 10. Ya, 3 lagi. Ya. Dua lagi. Ya, satu lagi. Iya, nilainya 100. Tepuk tangan. Oke, ya. Berikutnya kita tadi kalau kan kelompoknya berdiri. Yuk.
Langsung dua-dua nak ayo. Tutup. Jangan bisikkan. Aku suka nonton goreng. Ya. Demikianlah tadi kita sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran tentang materi Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidupku. Mari kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kalian diberi kekuatan, kemudahan dan kelancaran dalam menuntut ilmu. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.